Banyak yang melihat lembaga yudisial sebagai bagian paling tenang dari sistem kekuasaan. Tapi ketika seorang Arsul Sani melangkah ke meja hakim konstitusi, cerita itu berubah. Ini bukan hanya soal career seorang politisi atau praktisi hukum. Ini soal bagaimana institusi penting seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghadapi tantangan zaman, kredibilitas, transparansi, dan integritas. Arsul Sani lahir 8 Januari 1964 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia. Ia kemudian melanjutkan studi di luar negeri Australia, Jepang, Inggris, hingga Polandia, hingga memperoleh gelar doktoral bidang Justice, Policy, and Welfare Studies. Jejaknya dari asisten pembela umum di LBH Jakarta ke praktisi arbitrase internasional, lalu ke dunia politik sebagai anggota DPR, dan akhirnya menjadi Hakim MK pada 18 Januari 2024. Ketika dilantik, ia menegaskan, independensi dan imparsialitas harus dipegang erat. Menjadi hakim MK bukan tugas ringan. Lembaga ini memutus perkara konstitusi yang menyangkut hak-hak warga, kewenangan negara, hingga masa depan demokrasi. Arsul Sani masuk ke arena itu dengan pengalaman politik dan hukum yang luas, tapi bersamaan dengan itu muncul sorotan. Ia dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penggunaan ijazah dokter yang dianggap bermasalah. Ia kemudian tampil di depan media untuk menunjukkan keabsahan gelarnya dan menegaskan bahwa seluruh proses akademiknya telah dilalui secara sah. Tantangannya jelas, mengembalikan kepercayaan publik kepada MK, menjaga kredibilitas pribadi dan lembaga, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasar hukum, bukan politik. Kenapa kisah Arsul Sani penting bagi kita semua? Karena ia menyentuh 3 aspek utama. 1. Integritas. Lembaga MK menuntut hakim yang independen dan bebas dari pengaruh politik. Jika figur kuncinya dipertanyakan, bagaimana publik bisa percaya? 2. Akuntabilitas individu. Pejabat tinggi tak bisa sekadar punya jabatan, mereka harus bisa legitimasinya dipertanggungjawabkan. 3. Masa depan demokrasi. Putusan MK bisa menentukan arah kebijakan publik, tata negara, dan hak-hak warga. Jadi, siapa yang duduk di kursi itu sangat penting. Arsul Sani bukan hanya tokoh untuk diikuti, tapi menjadi simbol. Apakah kita sebagai bangsa siap menuntut lembaga kita lebih dari sekedar formalitas? Apakah kita siap mempertanyakan ketika standar tak dijalankan?